Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, limpahan karunia dari Allah lah kita dapat membuat video psikologi industri, yaitu materi organisasi dan kelompok kerja. Yang pertama-tama, terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah psikologi industri, yaitu Bapak Dr. Alrefi MPD dan Ibu Silvia AR MPD, dan juga teman-teman lain yang saya banggakan. Baik, sebelum pembacaan materi kami mulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami, kelompok 6. Yang pertama itu ada saya sendiri, Aditya Agrifansyah, kedua ada Ranti Anista, ketiga Mutiara Dewi, dan yang terakhir itu Kristi Winata. Untuk pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Kristi Winata. Kepada Kristi dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan pengertian organisasi. Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai satu tujuan bersama yang di dalamnya beranggotakan minimal 2 orang, yang memiliki struktur organisasi, pembagian tugas, sistem kerjasama atau sistem situasional yang berdasarkan pada wewenang dan bersifat tetap dalam satu sistem. Menurut Robbins mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Tujuan organisasi. Yang kedua, tanpa tujuan jelas, organisasi tidak ada artinya dan hanya akan menimbulkan pemborosan belaka. Yang ketiga, tujuan yang jelas akan mempermudah dalam membentuk dan struktur organisasi. Yang keempat, tujuan yang jelas akan mempermudah dalam menentukan jumlah dan penempatan pegawai. Yang kelima, tujuan yang jelas akan memberikan perangsang kerja pada para anggota organisasi. Dan yang terakhir, tujuan yang jelas akan mempermudah pelaksana koordinasi karena mereka menyadari bahwa semua anggota organisasi bekerja ke tujuan yang sama, yaitu tujuan organisasi. Selanjutnya, manfaat organisasi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Yang kedua, dapat mencapai tujuan. Yang ketiga, menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin. Dan yang terakhir, mampu memecahkan masalah yang ada. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Kristi. Untuk pembacaan materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara Dewi. Kepada Mutiara dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang macam-macam organisasi. Yang pertama itu organisasi formal. Menurut Angelio J. Gonzalez dalam Mark B. Pierce tahun 2007 halaman 320 sampai 321 menuliskan bahwa organisasi formal adalah komponen struktur organisasi sosial yang dirancang untuk memandu dan membatasi perilaku anggota organisasi. Yang kedua, organisasi informal, muncul dari interaksi sosial, disimpulkan dari kajian yang dilakukan oleh The Houghton Study tahun 2017, halaman 57 sampai 65, bahwa organisasi informal merupakan bagian integral dari keseluruhan situasi kerja. Selanjutnya, pengertian kelompok kerja. Menurut Robbins tahun 2004, kelompok kerja adalah kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang saling mempengaruhi dan saling tergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai sasaran tertentu. Kelompok kerja dapat didefinisikan sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutiara Dewi, dan pembacaan materi yang terakhir akan dibacakan oleh Ranti. Kepada Ranti dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat kelompok. Gerungan dalam Salus 2009 mengatakan bahwa untuk bisa dikatakan sebagai kelompok, setidaknya harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Adanya dorongan atau motif yang sama pada individu, sehingga terjadinya interaksi sosial sesama dan tertuju dalam tujuan yang sama.
2. Adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda di antara individu satu dengan yang lain akibat terjadinya interaksi sosial. 3. Adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas, terdiri dari peranan dan kedudukan yang berkembang dengan sendirinya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang keempat, adanya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam menganalisa tujuan kelompok. Selanjutnya, ciri-ciri kelompok kerja. Dalam Underwati 12 mengatakan bahwa kelompok memiliki ciri-ciri antara lain yaitu A. Adanya ikatan yang nyata, B. Interaksi dan interrelasi sesama anggotanya, C. Struktur dan pembagian tugas yang jelas, D. Kaidah-kaidah atau norma-norma tertentu yang disepakati bersama dan keinginan serta tujuan yang sama. Dan yang terakhir, pembagian kelompok kerja. 1. Kelompok kerja formal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Yang kedua, ada kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung dan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ranti dan juga teman-teman semuanya. Itulah sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Semoga pemaparan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik yang terjun ke dunia kerja ataupun bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.